Kasus harian COVID-19 di Jawa Barat masih berada di peringkat 3 provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Sementara capaian vaksinasi di Jawa Barat per Kamis mencapai angka 7,9 juta atau 21,1% dari target vaksinasi di Jawa Barat yang mencapai angka 37,9 juta. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas mengenai percepatan vaksinasi di Jawa Barat ini bersama Dewi Kartika, Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat. Selamat sore, Ibu Dewi. Ya, selamat sore dengan Mas Ferdi. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah bergabung dengan kita sore ini. Bu Dewi, langsung saja saya ingin konfirmasi beberapa hal terkait dengan vaksinasi. Di informasi sebelumnya targetnya nih September ya Bu ya, untuk vaksinasinya. Dan kemudian kita paralelkan dengan narasi yang mengatakan bahwa rendahnya capaian vaksinasi di Jawa Barat secara umum. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Apakah kemudian ini memang stok vaksin yang tidak ada atau kendala-kendala seperti distribusi atau sentra vaksinasi yang masih kurang, atau apa sebenarnya yang dihadapi? Ya, tadi sudah disampaikan gitu ya, dari target 37.907.814 itu jumlah dosis yang kita harus punya begitu ya adalah sekitar 75.815 sekian begitu ya. Dosis 1 tadi sudah disampaikan sekitar di angka 7,9 juta, dosis 2-nya 4,1 juta. Jadi kalau kita lihat itu adalah sudah 12,180 ribu begitu ya. Vaksin yang sudah kita terima itu di angka sekitar 15 jutaan. Jadi kalau kita lihat begitu ya, persentase dari jumlah vaksin yang sudah kita terima sebetulnya sudah cukup lumayan lah, 80%-an begitu ya sudah kita vaksinkan. Kalau dari angka sebetulnya juga kalau dibanding dengan DKI sebetulnya kita sekarang sudah di 12 jutaan. Saya nggak tahu DKI di angka berapa begitu ya. Kalau dari angka cakupan ya absolut begitu. Tetapi kalau persentase memang kita di angka 21% untuk dosis pertama begitu. Kalau dilihat range Indonesia dari 34 provinsi, kalau nggak salah kita di posisi 13 atau 14. Jadi buat saya dengan jumlah penduduk yang begitu besar, saya rasa make sense lah dengan jumlah vaksin yang memang diterima oleh Provinsi Jawa Barat dalam hal ini begitu. Apalagi memang di minggu-minggu terakhir ini percepatan kita lumayan tinggi begitu ya. Hariannya bisa sampai 200.000 per hari begitu, dengan rata-rata sekarang itu di angka 176.000 per hari. Jadi untuk peningkatan rata-rata harian sebetulnya Jawa Barat sudah relatif tinggi begitu kalau dari situ. Begitu barangkali Mas Ferdi. Kalau secara data kan di atas kertas gapnya masih cukup tinggi Bu ya, apalagi untuk vaksinasi yang ditargetkan ke kelompok-kelompok rentan begitu. Ini bagaimana kemudian mempercepat proses ini, vaksinasi ini, karena kelompok-kelompok yang menjadi target awal saja ini masih rendah vaksinasinya, apalagi untuk masyarakat yang lain begitu. Ya, artinya begini. Kalau kita lihat jumlah vaksin yang dikirim ke Jawa Barat begitu ya, ada beberapa daerah yang bisa menyerap dengan sangat cepat begitu ya. Artinya dalam 1 minggu setelah vaksin itu diterima bisa selesai begitu. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, memang kalau kita ingin selesai di angka 37 juta begitu ya. Kan kebutuhan vaksin kita 75 juta, kita baru terima 15 juta begitu ya. Jadi artinya kalau sampai Desember kita butuh per bulan itu sekitar 15 jutaan begitu. Sementara kita per minggu tuh terima palingan sekitar 1.000. Jadi kalau dilihat dari proporsi gitu ya kebutuhan dengan percepatan Jawa Barat sekarang yang relatif juga sudah meningkat percepatannya, saya rasa memang ini jumlah ini masih relatif kurang begitu. Karena kenapa kemudian ini menjadi pertanyaan Bu Dewi, secara nasional angka infeksi yang disumbangkan dari 3 kota paling tidak catatannya di Jawa Barat ini masih terus tinggi. Upaya vaksinasi salah satunya disebutkan juga tadi oleh Satgas ini juga akan mengurangi tingkat infeksi dan juga menekan angka kematian. Tapi kalau kondisinya masih ada kendala-kendala tanpa ada percepatan yang signifikan, tentu ini targetnya akan bisa di luar dari target yang dicapai. Percepatan apa lagi yang akan dilakukan, Bu Dewi? Ya,
Ya, percepatan-percepatan ini terus kita lakukan, Mas Ferdi, ya, karena kita tahu juga sekarang Jawa Barat sudah di angka 200.000, 199.000 per hari, begitu ya. Tapi memang kalau kita di angka 199.000 masih kurang kalau kita targetnya adalah 31 Desember. Artinya kita harus melipat gandakan. Kita sekarang sedang mengejar target di angka sekitar 450 ribuan lah per hari ya. Dan pada tanggal 28 besok juga kita akan mencoba untuk bisa mencapai target di angka 450.000 itu. Sehingga memang kalau kita akan mengejar 450.000 itu, kita juga sudah mempersiapkan SDM-nya begitu ya. Ada pelatihan-pelatihan untuk memperbanyak vaksinator, kemudian cakupan juga artinya tempat-tempat vaksinasi juga kita perlebar begitu, termasuk di tempat-tempat daerah, di tempat-tempat ibadah dan sebagainya, kerjasama dengan seluruh pihak stakeholder gitu ya, baik di perguruan tinggi ikut aktif, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan, dari teman-teman di ekonomi juga sama-sama bergerak begitu ya dengan masyarakat gitu. Semuanya ikut bagaimana vaksin itu. Dan di Jawa Barat juga ada sentra-sentra vaksin yang memang dibiayai sendiri oleh APBD, termasuk juga ada vaksin-vaksin massal yang dilakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat begitu. Nah ini juga tadi memerlukan vaksin yang kurang lebih 1 bulan itu kita membutuhkan 15 juta vaksin begitu. Artinya kalau kita bisa punya vaksin yang proporsional, artinya saya rasa kita akan mampu untuk melaksanakan vaksinasi dengan percepatan-percepatan yang akan kita lakukan tentu saja begitu. Oke, narasinya optimistis ya Ibu ya, tapi kemudian kita tidak bisa memungkiri bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih juga resisten begitu. Ada penolakan-penolakan yang terjadi karena minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya vaksin ini. Kalau tadi teknis dan SDM-nya sudah terus dipercepat, digenjot begitu, tapi kemudian untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya masyarakat mau untuk divaksin ini bagaimana? Ya, artinya begini, secara kebijakan memang ya komite penanganan pandemi untuk vaksin dan juga pemulihan ekonomi itu sekarang kita rubah. Pak Gubernur sudah merubah, ada di perubahan ketiga keputusan Gubernur begitu ya. Salah satunya adalah memang nomenklatur dari divisi-divisinya sudah kita rubah begitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kebijakan publik, komunikasi dengan masyarakat ini adalah menjadi satu divisi sendiri. Kemudian percepatan vaksinasi juga itu satu divisi sendiri. Jadi artinya memang kita concern dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam penanganan pandemi COVID ini begitu ya. Jadi tentu ini kita bekerja sama dengan TNI Polri, ini sangat masif sekali gitu ya. Bagaimana juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, kemudian perguruan tinggi juga terus aktif gitu ya, termasuk juga kepada difabel begitu yang ada di daerah-daerah. Kemudian satgas-satgas juga dengan kabupaten kota kita terus intensifkan begitu ya. Dan tentu saja adalah informasi-informasi yang perlu kita berikan melalui penyuluhan-penyuluhan. Kemudian juga kita membuat percepatan vaksinasi itu adalah juga dengan guru-guru gitu ya. Dengan satuan pendidikan yang ada di Jawa Barat yang relatif cukup banyak. Artinya kita juga mendekati anak-anak sekolah yang mereka juga diberikan tugas untuk memberikan informasi kepada orang tua, nenek, kakek begitu ya. Ini juga terus kita lakukan begitu. Jadi seluruh pendekatan kita upayakan begitu. Oke. Artinya kemudian seluruh upaya pendekatan dan juga kolaborasi dari semua pihak ini bisa menyelesaikan pekerjaan rumah Jawa Barat untuk bisa menuntaskan atau mencapai target vaksinasi bagi warganya. Terima kasih Bu Dewi sudah bergabung dengan kita sore ini. Atau tempat-tempat ibadah begitu, gereja juga kita pakai nanti untuk jadi tempat-tempat vaksinasi yang sedang kita rencanakan begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi sudah berbagi informasi dengan kita sore ini.